memiliki kesaktian yang bisa mengubah dirinya menjadi apapun. Nah, jadi kalau dia mau jadi manusia ya bisa jadi manusia, kalau mau dia jadi katak ya bisa jadi katak, karena dia mempunyai kesaktian yang sangat luar biasa. Naga itu bisa menikah dengan manusia. Halo Sobat Dhamma, bagaimana kabarnya? Semoga Anda selalu sehat dan berbahagia. Ketemu lagi dengan channel saya Sri Wiyadi Blitar. Nah, untuk kali ini kita akan berbicara tentang sesuatu hal yang sangat luar biasa, yaitu makhluk yang mempunyai kesaktian yang sangat luar biasa, yaitu makhluk yang bisa menyemburkan api dan bisa membunuh hanya dengan tatapan saja. Dan juga makhluk ini memiliki istana, ya, di istananya itu berlimpah dengan harta, ya, harta kekayaan, baik itu emas, permata, berlian dan beraneka ragam lainnya. Kenikmatan-kenikmatan surgawi dimiliki oleh naga. Ya, kalau umat Buddha itu biasanya mengenal yang namanya Dewa Naga. Kalau berbicara tentang naga, itu kita akan membicarakan sesuatu yang sangat luar biasa. Misalkan yang ada di Pulau Jawa, di Tanah Jawa. Nah, di Tanah Jawa itu orang-orang Jawa mengenal, ya, orang-orang Indonesia Nusantara zaman dulu mengenal yang namanya naga. Nah, naga itu bisa berbentuk dalam bentuk keris, dalam bentuk senjata. Misalkan di Angkling Darmo itu ada naga yang bisa dinaiki dan bisa terbang. Dan juga ada dalam bentuk pedang, yaitu pedang naga puspa. Nah, kalau di negara tirai bambu atau di Cina itu naga itu biasanya dinaiki oleh Dewi Kuan Yin. Lah kalau di Jawa Ratu Kidul. Nah, jadi kita sudah mengetahui. Nah, kalau ditinjau dari agama Buddha, itu naga itu termasuk dari golongan Garula dan Supana. Nah, naga ini ada dua jenis, yaitu yang pertama tinggal di darat, ya, atau biasa disebut dengan talajala, dan juga tinggal di air. Nah, tinggal di darat itu mereka biasanya tinggal di dasar bumi atau di kerak bumi, di gua-gua. Nah, seperti di zaman Buddha itu ada naga milik dari Pertapa berambut pilin yang menyembah api, dia punya naga di dalam gua itu. Nah, seperti itu juga. Dan juga di kisah-kisah yang lain di mana yang Arya Mahamoggallana juga mengalahkan naga, yang yaitu naga Nando Pananda. Nah, ada juga naga yang ada di air. Nah, di air itu di banyak cerita, ya, bisa di cerita Jataka, di cerita Buridata, ini naga yang sabar, dimana naga ini kalau dicerita itu naga ini termasuk naga yang sabar, dimana dia sebenarnya bisa menghancurkan pawang ular sebenarnya. Nah, dia bisa menghancurkan pawang ular, akan tetapi karena dia menjaga sila moralitas untuk lahir di surga, maka dia menahan dengan kesabaran. Nah, itu di Buridata. Dan juga teman-teman bisa melihat juga di Aparajataka. Nah, di Aparajataka ini juga ada kisah-kisah naga. Nah, misalkan di Widura Pandita. Nah, Widura Pandita diberikan hadiah permata naga. Nah, itu ada juga. Nah, juga ada di komik Dhammapada. Nanti kalau teman-teman melihat di komik Dhammapada, ya, itu bisa dilihat. Nah, juga zaman Buddha ada, ya, ada juga itu tentang sayembara naga dan putrinya. Nah, ternyata ada juga di zaman Buddha. Nah, secara garis besar menurut kitab-kitab itu naga itu dibagi menjadi 4. Nah, ini kalau di Buddha, ya, kalau di Buddha itu naga itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu Majarika Bawana, itu naga yang tinggal di Sineru atau Gunung Sineru. Nah, yang kedua yaitu Dara Bawana, itu tinggal di kaki Gunung Darada atau di dalam Gunung Himalaya. Dan juga ada juga Datarata Naga, ini di Sungai Yamuna. Nah, Buddha bukan wabah penyakit, dia menyeberangi Sungai Yamuna. Nah, ini naga ini muncul memberikan penghormatan yang sangat luar biasa kepada
Buddha. Dan juga ada ada juga Nabasa naga. Ini tinggalnya di Danau Nabasa. Nah, kalau naga itu kan bentuknya bermacam-macam. Ya, kalau di negara tirai bambu itu ada tanduknya, ya, terus ada kumisnya, ya, ada kumisnya, ada tanduknya, terus ada juga bisa mengeluarkan api, gitu ya, bisa mengeluarkan api juga bisa mengeluarkan air kalau di tirai bambu. Nah, akan tetapi kalau di cerita Buddhis agak berbeda. Nah, naga ini memiliki kesaktian yang bisa mengubah dirinya menjadi apapun. Nah, jadi kalau dia mau jadi manusia ya bisa jadi manusia. Kalau mau dia jadi katak ya bisa jadi katak. Karena dia mempunyai kesaktian yang sangat luar biasa. Nah, akan tetapi kalau dia itu ada di alam manusia, nah biasanya naga ini tidur. Nah, itu yang paling terkenal itu adalah naga yang ada di di Gunung Semut. Nah, di Buridata. Di Buridata itu yang paling terkenal. Itu bentuknya, ya, bentuknya itu adalah seperti ular. Makanan favorit naga itu adalah katak. Ada juga sih manusia itu yang memberikan persembahan berupa susu, daging, ya, juga makanan lembut, tepung, madu, itu bisa. Biasanya kalau naga ini sedang bertapa, dia memancarkan aura, manusia itu memberikan sesajian kepada mereka. Nah, di zaman Buddha juga ada di cerita di Siddhartha. Nanti bisa di riwayat hidup Buddha Gautama bisa dilihat di cerita Siddhartha, yaitu pangeran yang menjadi Buddha, di mana naga ini muncul saat 7 hari setelah Buddha mencapai pencerahan. Ya, Buddha mencapai pencerahan di 7 hari itu, ya, ada hujan badai. Hujan badai. Nah, 7 hari ada hujan badai saat pencerahan. Akhirnya ada pangeran naga yang melihat, oh ini ada biksu, ada seorang Buddha yang ada badai. Akhirnya dia melindungi tubuh Buddha ini, melilit ke sebanyak 7 kali, 7 kali lilitan. Nah, dia mengembangkan tudung. Nah, ternyata kalau kita lihat dari situ, kalau menurut Buddhis, ya, menurut Buddhis, naga itu seperti ular kobra. Nah, kalau di Jawa, kalau di India itu seperti ular kobra, kalau di Jawa itu seperti dumungentong. Nah, dumungentong atau ulo dumung. Nah, itu melingkari tubuh Buddha, terus memekarkan tudungnya. Setelah badai reda, kemudian dia menghormat kepada Buddha, berubah menjadi manusia. Tapi naga ini punya musuh bebuyutan. Nah, musuhnya bebuyutan naga ini adalah Garuda. Garuda itu burung, ya. Nah, Garuda atau Garula. Nah, ini burung pemakan ular. Sebenarnya dulu itu Garuda ini, ya, burung ini, ya. Nah, burung ini tidak bisa menangkap naga. Kenapa? Karena naga itu bisa menelan gunung. Nah, saking hebatnya, ya. Naga itu bisa menelan gunung hingga tubuhnya menjadi sangat berat. Nah, akhirnya diketahui, dipelajari, oh ternyata naga itu senangnya adalah menari kalau ada musik. Nah, begitu ada musik dia ikut menari, gitu ya. Kayak di India itu kalau di trompet itu. Nah, sebenarnya kalau naga itu ya seperti itu. Nah, dia mau disuruh apapun, kalau dia sudah dikasih mantra-mantra oleh pawang, dia akan mau. Nah, itu. Nah, akhirnya punya mantra-mantra itu. Nah, Garula ini mantra-mantra itu maka bisa ditangkap. Nah, itu tentang naga. Nah, jadi kalau naga di agama Buddha itu bentuknya seperti ular kobra. Nah, itu bisa dilihat di banyak cerita, ya, banyak cerita. Dan juga naga itu bisa menikah dengan manusia. Ya, mungkin teman-teman yang Buddhis sudah paham, tapi kalau teman-teman yang lain belum tentu paham. Nah, naga itu bisa menikah dengan manusia. Salah satunya adalah di cerita Bodhidharma. Nah, itu istrinya naga ini ya adalah manusia. Nah, manusia punya anak, ya, punya anak 4 anak. Nah, 4 anak itu. Nah, akan tapi kalau dia lahir, jadi kalau nikah, ya, naga ini nikah dengan manusia,
kalau lahir itu putra dari hubungan manusia dengan naga ini, dewa naga ini akan berbentuk bening, nah bercahaya bening, halus gitu seperti air. Nah, dia juga mewarisi kesaktian dari naga juga. Ya, jadi dia mempunyai kesaktian yang sangat luar biasa. Nah, naga ini ya, naga ya, ini memang bisa terbang. Ya, jadi bisa dilihat kalau dia itu dari apa namanya, dari dasar laut naik, dia bisa terbang. Nah, salah satunya yaitu sayembara yang diadakan oleh Raja Naga dan putrinya, di mana dulunya Raja Naga ini merupakan seorang biksu yang mematahkan pohon, kemudian dia lahir pada zaman Buddha, dia lahir menjadi naga. Nah, dia lahir menjadi naga, kemudian dia membuka sayembara, siapa saja yang bisa menjawab pertanyaan ya, menjawab syair dari putri naga ini akan dinikahkan dengan putri naga. Nah, dia akan juga mewarisi kerajaan naga. Nah, seperti itu. Nah, itu salah satunya yang bisa menaklukkan ya, itu menaklukkan syairnya ya, itu syairnya adalah seorang pemuda ya, Brahmana muda yang bernama Uttara. Nah, Uttara. Nah, tapi Uttara sebenarnya ya dulunya ya, kalau dia tidak ketemu dengan Buddha ya tidak bisa memenangkan syair itu, karena begitu dia lewat, Buddha mengetahui, oh ini Uttara mau kemana? Oh Uttara ini mau ke kerajaan naga. Terus ditanya, Uttara mau kemana? Nah, saya mau memenangkan sayembara Bante. Nah, kemudian Buddha mengatakan, coba syair yang kamu buat bagaimana? Didengarkan. Wow, itu bukan jawabannya. Ini dengarkan baik-baik. Kemudian Buddha membabarkan syairnya. Ya, syairnya dibabarkan. Begitu syair dibabarkan, nah Uttara ini mencapai tingkat kesucian yang pertama dan mengingat syairnya itu. Begitu teringat, terus dia masuk ke alam naga, ya, ke alam naga, menjawab pertanyaan dari putri naga, terus mengetahui, oh ternyata sekarang, zaman sekarang itu ada seorang Buddha yang lahir. Karena jawaban dari syair ini hanya seorang Buddha yang tahu, selain seorang Buddha tidak ada yang tahu. Terus tanya, kamu dapat syair ini dari mana? Dari Buddha. Nah, akhirnya mereka ya, Raja Naga ini berbondong-bondong terbang ya, berara-araan di angkasa, itu terbang gitu ya, terbang dari angkasa terus bersujud di hadapan Buddha. Nah, terus Buddha mengajarkan dhamma. Nah, karena dia terjebak dalam tubuh ular ya, ini Raja Naga ini ya, namanya Erakapata. Nah, Erakapata ini tidak bisa mencapai tingkat kesucian apapun karena terjebak dalam tubuh ular. Nah, itu sedikit tentang naga ya. Nah, itu sedikit cerita tentang dewa naga yang melindungi orang baik. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Nah, jangan lupa like, subscribe, dan share jika itu bermanfaat. Terima kasih saya ucapkan, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.